Lovely selalu menyenangkan. Serbian, perantau yang pulang dari Poris, Bismania Poris. Mana perjalanannya? Alhamdulillah lancar, Bang. Lancar ya? Aman. Banyak penyetopan di jalan atau apa? Nggak ada, Bang. Aman. Nggak ada, mana ya? Sip. Oke, sip. Wah, Mister Poris. Ini Bagindo channel. Bagindo channel. Oke. Di sini sudah ada 4 armada MPM yang baru masuk hari ini, bosku. Ada Gumala, ada Maestro, dan juga di sini ada sudah ada 4 armada yang baru masuk hari ini. Yang mau pimpinan ini. Bisa nggak sih? Udah turun kemari dan babu. Dan di sini ada NS, cuman kita lihat banyak petugas yang sedang melakukan pengecekan arus mudik ini, bosku. Dan di sini sudah masuk Awais dan Kasose, ANS Kasose. Jadi mungkin hari ini adalah hari ini dan besok mungkin adalah puncak dari kepulangan dari armada dari rantau. Dari kemarin. Penumpangnya full, Pak. Sini. Penumpangnya penuh. Lebih isi, Pak. Lanjutnya dokter. Tapi tadi kami lah dari Pulau. Pagi tadi dari Pulau. Mereka kan ada lain. Kemarin kan di Lampung sempat diputar balik. Ya, diputar balik. Ya. Itulah kita kata. Saya nggak diputar balik, saya suruh lewat. Oh, Nggak tahu ya Pak, rame-rame itu kan ada GDP, kita DLP, terus diputar balik di jalan lama. oh. Putar balik itu jadi cari jalan lama. Ya. Google Map kan ada sekarang, Pak. Ya? Ada Google Map. Jalan Tembus mana? Mereka diminta sama mapnya kan. Tapi kadang-kadang kalau kita bawa mobil gede, ngeri juga. Enggak, Kalianda kita keluar Kalianda kan jalan lama ya. Oh iya. Gitu kan? Itu nggak dijaga ya. Nah, kalau sebenarnya untuk jalan darat itu bus itu tidak ada
sampai dengan tanggal 5 itu ya tidak ada putar balik. Kalau nggak periksa di jalan itu mereka harus nyiapin nanti dia. Karena pasti sudah dilengkapi karena bukan persyaratan. Tapi banyak orang yang salah persepsi seolah dia diperiksa mana antigennya. Ya gak bakalan ada orang bukan persyaratan. Jadi banyak yang Jadi kok kenapa langsung Padang? Kalau saya udah bukan tangan tur. PP pulang pergi. Nanti supir tua 900, naik 300. Tapi perusahaan Minang yang saya udah banyak saya alami, MPN, terus ASG, ANS lah, memang gajinya sesuai dengan kebutuhan kami sebagai pengemudi. Tapi kalau di MPN itu 500 mesti gaji. oh bisa begitu ya? Nah, itu kan lain-lain peraturan perusahaan. Manajemen lain, jadi ibarat indikasi pun gaji gede, yang korupsi ini pasti ada juga. Kan itu maksudnya tujuannya. Tapi kalau alhamdulillah kerja di NS kita tenang, berkah lupa Pak, duit ini halal. Istilahnya nggak ada curi-curian, nggak ada lagi. Ya, nah itulah saya alhamdulillah. Jadi kalau kita masih dengan gaji kecil, otomatis kita Untuk maling, ya kan? Ada orang dapat 20, hilang 10. Berarti kan tidak berkah. Kalau ini di depan bapak punya, dan di depan toilet bapak punya, silakan. Asal jangan jalan tengah. Itulah. Makanya berkah. BNS yang dibawa duit, udah berkah. Tidak ada istilahnya kita kena curang-curang itu tidak ada lagi. Ya. ya masing-masing. Ya, Tapi kan tiap perusahaan tiap berapa? beda-beda. Ya, sekali berapa nih Pak cek apa tes tren dan berubah ada. Oh, kalau kita paling-paling sekali 6 bulan, Dikasih buku Pak. disuruh cek. Oh, nanti disuruh cek dari Ya. buku apanya? Ini nama ini BA ini. Megang mobilnya ini, anggotanya ini. Cek. Tapi swab, Bapak swab nggak? Swab nggak ada, Pak. Kalau swab Pulang itu pergi swab nggak ada? Nggak ada. cuma periksa ke rumah sakit apa? Hermina. Dicek apa? Cek darah apa? Berarti antigen itu di antibody. Jadi itulah sekali 6 bulan. Ada waktu kami kerja di Boyan itu Pak, ini kedapatan satu di NPM, narkoba dia. Siang Pak Denny, dari Bang Ajay Channel mau nanya ini Pak, ini dalam rangka apa ya Pak? Kalau boleh kami tahu pemeriksaan yang dilakukan sekarang. Ya, kita ingin mengetahui di lapangan pertama terkait dengan peningkatan penumpang arus mudik ya. Ya, Istilah curi star itu benar gak tidak gitu kan. Memang kita dengar 3-4 hari ini cukup meningkat lah. Dari mulai hari Sabtu kemarin barangkali kan, besok terakhir lah. Kalau itu H-nya ya, karena memang tanggal 6 sudah tidak boleh kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin memastikan bahwa memang tanggal 6 sudah tidak beroperasi lagi mereka, tidak melayani lagi. Artinya kepatuhan pengusaha angkutan terhadap peraturan pemerintah untuk peniadaan operasional pada saat peniadaan mudik Lebaran itu ternyata memang dipatuhi. Jadi kita juga bersyukur, artinya peraturan pemerintah untuk meniadakan pergerakan pada saat tanggal 6 sampai tanggal 17 itu juga dipatuhi oleh perusahaan angkutan, terutama antar kota, antar provinsi. Karena ini yang memang dikhawatirkan oleh pemerintah, di mana kita punya contoh kasus di India, karena hari-hari ya berkaitan dengan masyarakat, hari religi lah,
sehingga menimbulkan banyak kerumunan, banyak pergerakan orang yang akhirnya terjadi meningkatnya pemaparan COVID-19. Jadi pemerintah berupaya untuk mengurangi peningkatan pemaparan itu melalui hal-hal seperti ini. Artinya kita coba menyadarkan kepada masyarakat untuk tidak mudik karena sangat berbahaya, apalagi kalau kita bertemu dengan sanak saudara. Pasti lepas protokol tadi Pak ya? Ya, istilahnya prokesnya tidak dijaga lah. Lepas masker, kemudian jaga jarak dan dijaga, sehingga terjadi pemaparan yang luar biasa. Ya akhirnya berdampak kepada macam-macam, akhirnya perekonomian juga. Nah itu ya pemerintah sudah mulai ini dengan adanya vaksin, mudah-mudahan tidak terjadi peningkatan lagi sehingga perekonomian bisa terus meningkat. Itu sebenarnya yang Ya, selama ini kan kita lihat menurut pantauan kami Bismania yang di Terminal Bare Solo ini kan semua yang dari Dinas Perhubungan kan setiap selalu menyetop sambil mengecek, melakukan pemeriksaan. Ya. Makanya timbul pertanyaan tadi, kenapa ada lagi yang turun seperti ini? Makanya saya tanyakan, ternyata ini Pak ya himbauannya itu. Ya. Jadi ada nggak Pak Denny misalnya himbauan buat masyarakat yang keburu mau mudik, sebagusnya seperti apa Pak? Ya. Kalau himbauan ya saya mewakili mungkin pemerintah dalam ini Ditjen Perhubungan Darat bersama Dinas Perhubungan Provinsi, memang kita menghimbau bahwa untuk peniadaan mudik tahun 2021 itu tidak semata-mata kita menghalangi keinginan masyarakat untuk bertemu sanak saudara, tapi ada kepentingan yang lebih besar, yaitu masalah kesehatan masyarakat. Karena COVID-19 itu tidak main-main, artinya begitu besar anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk membiayai vaksin dan lain sebagainya, sampai dengan pembangunan pengaruh terhadap anggaran pembangunan infrastruktur. Nah, apabila ini meningkat lagi, maka ya anggaran yang ada di masyarakat itu akan terfokus terus kepada perawatan kesehatan saja, sehingga pembangunan infrastruktur lainnya akan terhambat. Jadi ini yang diharapkan adanya kesadaran dari masyarakat untuk sama-sama menjaga, jangan sampai pemaparan COVID-19 merajalela, karena sudah ada kasus yang luar biasa di negara lain. Nah, kita berupaya supaya walaupun tidak ada penyekatan secara masif oleh pihak berwajib, karena juga pemerintah daerah juga terbatas anggarannya, maka bukan semena-mena bahwa ini diperbolehkan, tapi kita berupaya menyadarkan kepada masyarakat supaya ayo kita sama-sama menyadari bahwa apabila terjadi sesuatu ya akan susah juga semuanya, karena berdampak kepada perekonomian keseluruhan. Berarti intinya semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat akan semakin memperkecil pemaparan COVID. Mempercepat pertumbuhan perekonomian juga, Pak. Oke, terima kasih Pak Denny. Dan untuk Pak Sandi yang dari provinsi Pak, gimana kesiapan dari Dinas Perhubungan tentang arus mudik Lebaran yang sudah mungkin mulai mengalami peningkatan ini Pak? Alhamdulillah ini sekarang ini kita sudah insya Allah mungkin kita akan meruangkan tim bersama dengan pihak kepolisian untuk menjaga perbatasan. Oh, perbatasan Pak ya. Jadi langkah yang akan diambil Dinas mulai dari semua perbatasan gitu Pak ya? Ada ya. Itu sudah mulai dijalankan atau apa? Itu insya Allah tanggal 6 mulai ya. Tanggal 6 Pak ya? Tanggal 6 mulainya. Oh, jadi yang diperketat habis itu tanggal 6 Pak ya? Sampai nanti di Lebaran. 17. Jadi kalau mungkin orang ya kita warga Minang Pak, yang namanya tradisi Barayu itu Pak, kan banyak yang mengunjungi tempat-tempat wisata. Itu apa masih ada keringanan atau apa? Apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, kita sama-sama menjaga. Ya. Karena musibah ini belum selesai, masih panjang. Apabila kita tidak menurutinya, seandainya masyarakat menuruti apa yang dianjurkan oleh pemerintah, insya Allah
perekonomian kita akan kembali pulih. Seandainya masyarakat kita benar-benar niat yang baik untuk menjaga saudara kita, anak kita semuanya. Berarti masyarakat masih boleh melaksanakan, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang Lebih baiknya Nah. jangan jangan ya Pak ya. Jangan. Sebagai ini Pak ya. Biar ini ya Pak. Sabar. Jadi intinya masih sabar ya Pak ya. Sabar. Tahun kedua masih sabar ya Iya, Pak. sabar. Oke, terima kasih Pak Sandi, terima kasih Pak Denny, sukses buat bapak-bapak dan semoga semua lancar dan COVID segera berakhir di Indonesia. Terima kasih dari Bang Aceh yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lok Ferry selalu menyenangkan. Dan diikuti San. Om! Dua pemain dulu. Wih, bakal saling kejar ini.